Halo, on cam, Azam, Ken, Zam, eh, kok dipin sih? Halo, 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 waduh, aku nge-lag nih. Halo, Kak. Waduh, nge-lag aku. Gimana kabarnya guys hari ini? Sehat semua nggak? Baik, Lagi kurang sehat nih kak. Apa, Lagi batuk kurang pilek? sehat. sehat. Sakit apa, Iya Zam? nih. Batuk Kok pilek? tiba-tiba nggak tahu nih udah kemarin. Sama. Jadi aku lagi minum jahe, teh jahe. Ada yang pernah minum teh jahe nggak? Kayak kak. Nah dong. Pasti mah Pernah. jamu-jamu kak. Dijadiin jamu terus dibikin minuman herbal. Dari apa tuh? Kalau gitu atau sih mama saya bikin dari rempah-rempah terus digabungin jadi kayak teh gitu deh. Terus Oh, diminum enak kak. jadinya wedang uwuh kalau di sini namanya. Yang nggak tahu Wedang ininya apa tapi uwuh. Tahu wedang itu uwuh gitu ya? enggak. Apa tuh kak? Ya itu dari cengkeh, terus kayu manis, terus jahe, banyak gula batu, rempah-rempah gitu dijadiin kayak teh. Sabar ya kita Ini tunggu. langsung mulai apa gimana kak? Apa? Ini langsung mulai apa gimana kak? Santai dulu lah. Hari ini belajar apa kak? Hari ini belajar Blender lagi. Hari ini kita bakal belajar buat bikin pencahayaan di Blender. Oh, gitu. Kita ngapain Kak? Ini Malam belajar bikin pencahayaan di Blender. mau lighting ya lighting. Lighting, lighting, benar. Oke. Ya mungkin aku nanti bakal banyak di teorinya ya buat apa namanya prakteknya kalian soalnya harus nyoba sendiri tuh nggak susah guys, sebenarnya gampang. Nah sebenarnya di hari ini tuh kita bakal pakai yang selama ini kita bikin tapi kan kita nggak bisa download ya, jadi kita nanti pakai monyet, pakai Monyet blender, monyet blender. pakai monyet. Ya, oke kita mulai. Lagi nonton PUBG nih aku sebenarnya, Wis. lagi final. Emang PUBG masih zaman Kak? Sih ini loh seru gara-gara nontonnya di CEO-nya Alter Ego, dia kan live juga kan. Oh, aduh. Tadi itu aku sebenarnya tak majuin tuh karena aku malam mau ada acara kan. Terus ternyata nggak jadi. Ya udahlah jam 7 aja nggak apa-apa. Balik lagi normal. Oke, oke. Oke, kita mulai teman-teman. Oke, selamat malam semuanya. Hari ini kita bakal masuk ke materi yang namanya membangun sebuah adegan di Blender. Nah, kenapa tadi aku bilang lighting? Karena sebuah adegan itu di Blender pasti dipengaruhi oleh cahaya. Ya kan, Jonathan ya? Nah Kalau iya Kak. cahayanya jelek, adegannya ya jadi nggak, Hasilnya juga jelek. hasilnya jelek gitu. Itu pencahayaan adalah hal yang krusial di dalam pembuatan video, nggak cuma di 3D ya.
Maksudnya di dalam pembuatan video yang bikin video, ngetik video itu pencahayaan juga ngaruh kan. Foto juga ngaruh untuk mendapatkan hasil yang diinginkan ya. Suasana, lebih ke suasana ya biasanya lighting itu ya. Mau dibikin gimana nih suasananya. Nah, kita udah membahas dua poin pertama, yaitu membuat model dan membuat material dan tekstur. Nah, kita belum mengatur tampilan visual akhir dari model atau rendering. Nah, rendering itu adalah proses mengubah model 3D menjadi gambar atau animasi dua dimensi. Gitu. Jadi dia dilihat dari layaknya kita ngelihat layar aja gitu ya. Nah, apa yang perlu kita lakukan agar sebuah adegan di Blender menjadi gambar dua dimensi jadi? Nah, ini. Kalau kita bikin kan bentuknya seperti ini ya. Nah, kalau udah kita kasih pencahayaan jadinya gini, dia lebih sinematik nih di sini ya. Sinematik. Nah, pertama kita bakal lihat bagaimana cara kerjanya. Kapan saja kamu bisa mendapatkan gambar dari apa yang terlihat kamera di adegan. Untuk melakukannya, pilih jenis tampilan, misalnya rendered view dari panel atas dan klik icon kamera. Ini ada di sini. Nanti munculnya seperti ini ya. Nah, itu pilih yang paling kanan. Terus di sini ada kamera tuh buat ngeplay. Ngeplay apa sih? Buat nampilin hasil dari kamera. Tampilan dari kameranya. Nah, kita berusaha menangkap gambar persis seperti yang dilihat di kamera. Tujuan pelajaran adalah menyiapkan beberapa adegan statis dengan model dari permainanmu sebagai peran utama. Materi ini akan ditambahkan ke aturan permainan dan bisa digunakan sebagai sampul permainan di masa depan. Jadi, hanya rendering saja tidak akan berhasil. Bagaimanapun juga, hasil kerja harus sepadan dengan usaha yang dikeluarkan. Untuk melakukan ini, kamu perlu berusaha sedikit lebih keras. Nah, ini ya, perhatikan kembali gambar-gambarnya apa bedanya. Yang jelas di sini bedanya adalah pencahayaan ya. Di sini pencahayaan normal. Nah, ini pencahayaannya lebih realistis juga ya. Gambar kedua itu lebih realistis. Karena pemandangannya sekarang diterangi lebih alami. Ada sumber cahaya yang melengkapi komposisi. Sekarang kita bisa merasakan suasananya. Nah, ini masuk ke pencahayaan atau lighting ya. Pencahayaan adalah sebagian penting dalam mempersiapkan sebuah adegan. Ia tidak terlalu tanggung jawab terhadap realisme, melainkan terhadap atmosfer, nada, dan suasana hati. Cahaya adalah satu faktor kunci untuk hasil yang baik. Jadi, hari ini kita bakal cari tahu bagaimana cara menggunakan sumber cahaya dengan efektif dan jenis-jenisnya. Siapkan beberapa opsi render untuk adegan game kita. Lalu publikasikan rendernya ke Hall of Fame. Nah, bagaimana cara kerja pencahayaan? Nah, pertanyaannya, mengapa kita bisa melihat dunia? Kita bisa melihat itu karena ada cahaya yang dipantulkan dari benda lalu masuk ke retina mata. Nah, ini kalau nggak salah kita diajarin SMP atau SD ya dulu ya. Diajarin aku. ya sekarang ya di pelajaran IPA ya. Jadi kita bisa melihat warna putih, bisa melihat warna hijau itu karena ada Cahaya. cahaya yang dipantulkan ke benda itu lalu ditangkap oleh Mata. retina. Iya. Nah, tidak peduli terbuat dari apa suatu benda, kita tidak bisa melihatnya tanpa cahaya. Kecuali kalau benda itu adalah sumber cahayanya. Nah, gambaran yang kita lihat di kepala kita juga sangat bergantung pada sifat-sifat dari sumber cahaya. Contoh, ada tergantung lokasinya, sudut datangnya sinar, intensitas, warna, dan lain-lain. Semua parameter ini dikendalikan untuk mendapatkan efek visual yang diinginkan. Oleh karena itu, pencahayaan adalah alat bercerita yang efektif dan fleksibel. Nah, di sini juga ada alur cerita, mirip seperti dalam game teks. Setiap adegan harus bisa menceritakan sebuah kisah, entah itu poster film, teaser game, atau gambar iklan. Desain yang sedang kita bahas dan desain game sangat mirip karena keduanya memiliki banyak prinsip dasar yang sama. Ini keren karena kita bisa menerapkan teknik-teknik yang sudah kita kuasai.
Nah, yang pertama cahaya bisa menyampaikan suasana. Cahaya bekerja melalui asosiasi. Asosiasi setiap orang bisa berbeda-beda. Ada ini matahari terbenam, contohnya. Matahari terbenam sering dikaitkan dengan kehangatan, suasana yang menyentuh hati, dan warna-warna yang cerah. Jika matahari terbenam tampak merah, itu artinya cuaca besok kemungkinan akan cerah. Nah, kayak gini ini gambar matahari terbenam. Nah, ada warna hangat dan dingin. Contoh sederhana lain dari asosiasi adalah warna hangat dan dingin. Misalnya, warna-warna matahari terbenam terasa hangat, sedangkan cahaya bulan sering digambarkan dingin. Biasanya kita lebih ke cenderung warna ini ya. Kalau di edit foto itu juga dia lebih ke merah-merahan, kuning atau merah ya, kuning ya. Lebih ke kuning atau ke biru gitu kan. Nah, kalau ke kuning tuh dia lebih cenderung hangat gitu suasananya. Masa lampau juga gitu biasanya ya. Atau ada yang kebiru-biruan tuh lebih dingin suasananya. Nah, asosiasi apa yang muncul dari adegan ini? Jadi itu adalah minimalisme ya. Itu. Nah, dari gambar yang seperti ini, dia bisa dibilang minimalisme dan estetik gitu ya. Nah, kalau yang seperti ini, cahayanya seperti ini, dia hangat, cahaya alami, keringanan, apa namanya. Terus ada asosiasi apa yang muncul dari adegan ini? Ya, ya pasti ada mistis, modern, pesta ya mungkin ya. Warnanya seperti di pesta gitu ya. Nah, mungkin asosiasinya saling bertentangan. Misalnya, adegan terakhir bisa ditafsirkan dengan beberapa cara. Di satu sisi, ini mirip dengan presentasi produk yang menakjubkan. Di sisi lain, terlihat seperti pesta atau sesuatu yang mistis. Nah, itu normal. Saat ini kita melihat fitur ini sepenuhnya di luar konteks. Jadi belum jelas apakah ini iklan, game, film, atau video YouTube. Namun sebagian besar asosiasi ternyata sama. Dengan cara ini, efek tersebut tercapai terutama berkat cahaya. Tekstur dan latar belakang juga berperan, tapi bukan untuk peran utama. Komposisinya hampir tetap sama sepanjang adegan. Nah, padahal di sini isinya adalah sama ya. Ada kotak gini, terus di atasnya ada cermin ya. Ada lingkaran gini. Tapi karena pencahayaan yang berbeda, dia bisa menimbulkan suasana yang berbeda. Nah, lalu ada apa aja nih jenis-jenis sumber cahaya ya? Apa yang perlu kita ketahui agar semuanya bisa berjalan dengan baik? Cahaya bisa diatur dengan berbagai cara. Ada berbagai jenis sumber cahaya dan banyak parameter yang bisa diubah untuk masing-masingnya. Sekarang, kita akan mengeksplorasi perbedaan antar berbagai sumber cahaya dan melihat bagaimana cara mereka bersinar. Nah, sumber cahaya apa aja yang ada dalam kehidupan nyata? Nah, ada senter, ada lampu belajar, ada lilin, ada lampu taman, ada ini lampu di lapangan gitu ya. Ada matahari dan ada LCD. Nah, tapi hanya ada 4 jenis sumber cahaya di Blender dan klasifikasinya terlihat cukup logis. Yang pertama ada cahaya arah, namanya cahaya arah ya. Atau dia itu kayak matahari. Lalu ada sorot cahaya, karena center ya, kayak center sama lampu belajar itu kan kayak disorot. Terus ada titik cahaya dan bidang datar. Yang pertama ada cahaya arah atau matahari. Di Blender ini disebut sun dan memancarkan jumlah sinar tak terbatas ke arah yang ditentukan. Cahaya ini digunakan untuk penerangan global pada sebuah adegan seperti sinar matahari. Ya, matahari kan bahasa Inggrisnya sun ya. Cahaya arah di sini ada sorot cahaya. Apa maksudnya cahaya arah di sini? Oh, ini contohnya mungkin ya. Contoh cahaya arah itu contohnya seperti ini ya. Dia seperti dia disinari dengan lampu yang lebar gitu. Lalu ada sorot cahaya atau sorot cahaya itu bisa spot ya.
Cahaya ini memancarkan sinar berbentuk kerucut dari satu titik, memungkinkan simulasi cahaya dari lampu, lampu depan mobil, senter, sorot lampu, atau lampu laptop yang sedang mengisi daya. Sorot cahaya itu ada di sini ya, ada lingkaran ini ada sorot cahayanya. Kayak dikasih penerangan khusus yang menerangi di tempat itu aja. Yang ketiga ada titik cahaya atau poin. Sumber cahaya titik adalah titik yang memancarkan cahaya ke segala arah secara langsung. Nah, lilin bukan sumber cahaya titik, tapi paling mendekati karena sudut penyinarannya lebih besar dibanding contoh lainnya. Nah, ini adalah contoh cahaya titik berada di belakang dan menyirai ke segala arah. Yang terakhir yaitu bidang datar atau area. Sebuah bidang secara harfiah adalah sebuah area, bisa kita sebut persegi panjang yang memancarkan cahaya. Bisa berupa layar suatu perangkat, lampu kotak, maupun televisi. Nah, ini adalah cahaya datar memancarkan warna merah muda dari kiri ke kanan, ini menciptakan sorotan. Nah, bagian di sini ya. Nah, selanjutnya kita bakal mengatur cahaya di Blender. Aduh, nge-lag. Nah, sebenarnya kita bakal pakai, tapi kita pakai monyet, monkey. Nah, di kamera dia bakal seperti ini ya tampilannya ya. Karena dia menggunakan cahaya light. Cahayanya ini yang sun kalau nggak salah ya. Nah, oh bukan yang point. Nah, di sini untuk milih cahaya ada point, sun, spot, sama area. Kita balik dulu ke sini. Secara default sumber cahaya jenis point akan muncul ya. Tadi ketika kita pertama masuk tadi ya di point ya. Nah, setelah itu Anda dapat membuat yang baru dengan menggandakan yang lama atau membuat menu add. Jadi kita nggak cuma bisa satu ya, jadi bisa banyak cahaya dalam satu em, pekerjaan seperti ini. Kita bisa bikin dua, lightnya tinggal ditambah aja. Di sini lightnya di mana lightnya? Nah, Itu Kak paling bawah. di add. Loh, oh ini, Itu Kak light tuh. ya ya. Nih, nah di sini ada dua ya, ada light, ada sun gitu ya. Tergantung kalian nanti. Nah, ini bisa juga dipindah guys. Jadi nggak cuma G, Z. Jadi ada dua ya. Gimana kalau, nah untuk melihat cahaya kita bisa pakai yang ini nih. Seret. Kita lihat dari sini, dia depannya gelap guys karena cahaya dari atas. Tuh. Nah, sumber cahaya juga dapat dipindahkan dan diputar sama kayak mesh ya. Terus Anda juga bisa mengubah jenisnya kayak tadi di sini di data ini bisa kita ubah lightnya jadi sunspot, area, dan point tadi ya. Nah, kalian juga dapat mengatur intensitas dan warnanya. Warna Anda dapat memilihnya dari palet warna, seperti halnya dengan lampu latar RGB. Nah, di sini daya semakin besar angkanya semakin terang cahaya yang dipancarkan. Untuk lampu jenis point, nilai 1000 sudah cukup memadai, meskipun tergantung pada situasinya. Itu maksudnya yang di sini ya guys ya. Kalau di sininya kalian itu redup,
Dia bakal redup juga. Dengan 50. Nah, dia gelap. Tapi kalau 1000, dia terang. 1000 juga. Nah, nah, lampu sun memiliki parameter yang sama. Parameter tambahan lain adalah arah. Lebih mudah mengubah secara manual dengan menarik titik kuning. Seperti ini ya. Kalau sun ya. Yang ini kita ganti sun aja. Coba. Terangnya. Ini kan deket banget ya. Nah, ini bisa diubah-ubah. Sorot cahayanya kemana gitu ya. Dari misalkan kita mau ke depan nih. Terus kita sorotnya ke sana. Nah, ini sangat terang. Itu ya. Mungkin kita kasih 10. Nah, ya, agak normal nih. Nah, gitu. Mister, Ya, untuk lampunya itu color attribute di, apa? di data. Nambah Cara lampunya. itunya bagaimana, Mister? Ngintuin itunya gimana maksudnya? Lampunya Diapain? untuk ngespon lampunya. Oh, nambahin. Add Di add, Ya, di add. light. Oh, pilih yang mana nih? Dari 4 ini. Di add, terus light. oke. Sip. Ah, Oke. Nah, nanti kalian bisa coba aja ya. Bentar. Tugasnya mana ya? Tugasnya di sini ada nggak ya? Nah, Apa? kalau mau gerakin yang apa lampunya itu gimana, Kak? Kalau mau apa? Gerakin. Gerakin. Ya. pencet G, pencet G. Ya, sama kayak yang lain, guys. Caranya sama kayak yang lain. Nah, tugas kalian, Kalau bentar. Kok di sini nggak ada tugasnya ya? Mana ya tugasnya ya? Gimana, Jo? siapa guys? Siapa? Nggak jadi. Nah, benar. Di mana tugasnya, guys? Di Algonova kan, di Algonova. Diagonova, Diagonova. Biasanya di PPT ada kan? Oh, yang ini yang percobaan. Yang kedua ya, yang percobaan ya. Nah, nah silakan Aku udah dikerjakan. selesai, Kak. Loh, di sini kalian bisa gunakan sumber cahaya berbeda dan analisis dengan cermat bagaimana hasil berubah dengan berbagai pengaturan. Dan ya silakan kalian coba gunakan 4 itu dan diupload gitu ya. Kamu udah selesai, Kak, coba deh mau lihat. Kak, Ya, itu Nih, modelnya bikinnya yang ada di Algonova. Terus nanti setelah itu di screenshot ya kayak. ya, Oh. di screenshot bisa. Mm, 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 mm. pakai empat-empatnya ya, Kak, cahayanya. Empat-empatnya. Belum dikumpulin tapi kamu. Ya, tunggu-tunggu aku upload dulu nih. Lihat bola guys, lihat bola. AE nomor 11. Mau ngapain aku ya?
Oh ya, ngerjain guys. Silakan kalian ngerjain dulu. Sambil sesiin kalau bingung ya. Aku mau lihat kabinet. Nah, bentuknya gimana, Kak? Apanya tuh? Yang shape-nya itu. Oh, ada di mesh. Terus yang paling bawah tuh ada monkey. Gimana, Kak? Mesh, mesh. Add, mesh. Terus paling bawah tuh ada monkey. Silakan pakai monkey. Kelasmu. Kita bikin tempat yang beda ya, Kak. Apa? Kita bikin tempat beda gitu. Cahayanya yang beda. Kamu screenshotin satu-satu aja nanti. Maksudnya cahayanya itu gimana? Hmm? Maksudnya cahaya itu kayak gimana? Gimana Junal? Sorry. Ulang. Maksudnya cahayanya itu kayak keterangannya gitu. Enggak. Ini kan ada lightnya, ada light, ada sun, ada point. Nah, kamu coba pakai yang Oh, coba pakai yang berbeda gitu ya. Aduh, aduh. Udah masuk ternyata. Udah tak pesen itu. Mister, minta bantu dong, Mister. Gimana? Minta bantu. Share screen. Oke. Ini gimana lagi, Mister? Ini nih, kamu klik yang di sini nih. Lihat ya, panahku ya. Seret. Ini. Nah, itu dia tampilan cahayanya. Oh, Kalau kamu lihat versi kamera itu yang ini. Coba dipindah, ya bebas sih kayak gitu juga boleh dia kayak menyala gitu ya.
Kak, cara taruh warna lagi gimana, Kak? Gimana? Cara taruh warna. Hmm? Warna. Warna untuk apanya? Warna ininya, monkey-nya. Oh, mangkinya. Klik dulu mangkinya. Terus yang paling bawah. Nah, itu. Itu yang color itu loh. Nah, Mister kayak gini, Mister. wait, wait, wait. Loh, loh. Coba pakai yang kameranya, kamera. Ini kameranya. Tuh, jauh banget kameranya. Jauh banget kameranya, deketin coba kameranya. Ini kan kamera. Kayak gini. Ya itulah, tapi itu keterangan nggak sih kalau kayak gitu? Oke. Kegelapan. Nah, kayak gini. Mister kayak gini, Mister. Boleh. Itu cahayanya keterangan Oh, mana nih? Nah, powernya. Berapa cahayamu ada berapa? Ada banyak tuh cahaya. Ini ada banyak nih. Ada light, ada sun. Makanya jadi terang. Nah, itu udah. Sekarang jadi peteng ya. Disesuaikan aja lah. Disesuaikan. tahu warnanya bebas kan, Kak? Bebas, bebas. Biarlah ku rela melepasmu. Melepaskan aku berikan aku Oh, kayak gini, Kak. Wih, bentar. Boleh, diklik aja di ini loh, di kameranya. Nah, itu udah tampilan dari kamera tuh. Jadi ini Yoi. tinggal di screenshot ya. Mm-mm. Mister, Ya, bentar. Menyala ya, monkey menyala gitu ya. Ini Jam, kamu biar kelihatan cahayanya Jam. Ini nih, di sini nih. Kamu Kak, klik dulu. Klik.
Nah, loading dia. Kumpul, data kumpul, makanya. Pas itu udah pengen lagi kak. Gimana? Kalau udah begini udah pengen lagi kak. Dikasih warna. Boleh dikasih warna. Iya, nah. Kasih warna tuh diklik dulu ininya, monkey-nya. Ih. Kumpul. Oh, Nah, tekstur ya. kan. Nah, Kak, kita bikin ad-nya itu ada 4 kan, Kak? Yang add point, add sun itu kan, Kak? Sebenarnya iya, Kita harus bikin semuanya jadi kan, Kak? iya. Oke. Nah, ini poin udah bener belum, Oh Kak? ini beli Enggak, beli lah. gimana? Kan kalau Ini yang apa ini? Poin ya? poin. Ya. Iya. Bos, ini kamu keluar, Pak. Gitu sih, Jam. Kak ini gimana ke cara bagi warna dia kak? Oh, gitu. Kasih klik dulu. Terus ke tekstur, terus new. Oh, oke kak makasih kak. Mana? Belum itu. Kamu yang kamu klik apa itu? Kan tekstur. Kakak bilang new. Enggak, maksudnya yang kamu klik ininya dulu. Ini Apa? si Kita monyetnya. pakai duran, Pak. Iya, kok Suzin ya punya Apa, namanya. duran? Minta nasi goreng, Oh Pak. iya, Nasi goreng. benar-benar. Pak, minta nasi goreng, Pak. Aku tidurnya di atas, tingkat 2. Oh, tingkat. Aku nggak ada ambil, aku cuma sisa makanan ini doang. Aku nggak ada ambil. Sumpah, demi Allah, Rasulullah. Eja, Pak. Yuk, kita sampai jam 7.50 ya. Itu bukan yang image sih harusnya. Coba kok kamu jadi image ya? Ketikkan new, coba geser ke atas. Teksturnya, tipe teksturnya, jangan image. Ke atas, ke atas, ke atas. Kak, ini spot ya, Kak. Ya, itu kurang ke atas tuh paling. Atau cahayamu kurang terang. Berapa itu? Nah, powernya kurang terang tuh kayaknya. Yang mana, Pak? Oh, ini. Diketik aja, diketik. Nah, jadiin 1.000 gitu. Nah, terang kan? Oh, iya. Yang ini loh, ke atas, ke atas.
Geser ke atas, Zam. Enggak, di sini loh, kamu geser ke atas. Sini loh, di sini loh, kamu geser ke atas. Yang tekstur tadi loh, Tekstur. ke atas, ke atas. Nah, nah itu loh ada type. Nah, Ini. iya, Ini. iya. Oh, di sini. Aku cuma bakal warna biru doang, uangnya. Kak, kok si monyet ini agak berubah-berubah kak warnanya kak? Makanya coba preview, preview. Material preview. Kan ini dalam mama. Iya. Gak bakalan dengar. Nah, itu loh di dalam preview kok beda ya punya kamu ya? Blender 5. Sama sih. Ini si monyetnya dalam chat Oh, nih. beda, Bos. Bukan itu, Bos. Material, Hah? material, material. Atasnya tekstur. Nah, itu di new. Baru bete. Aku beli Nori sama Nori berapa sih 10.000? Minuman 10.000, permen 18.000. Tujuh tujuh ribu. 3 menit lagi ya, guys ya. Mister, Ya, untuk yang terakhir itu em, terakhir mana tuh? yang project terakhir ini loh. Ini aku share screen. Yang terakhir nanti dulu. Kita yang pertama dulu ya. Itu setelah Oke, istirahat. 2 menit lagi kita istirahat dulu, oke? Udah bisa, Zam? Oh kak bisa kak? Nanti kak. 8.500. Oke, langsung di screenshot aja. Tiga tiga dua Oke ya. dua Dikumpulin ya. sama. Oke guys, kita istirahat dulu sampai nanti ketemu lagi jam 8 tepat ya.
Menurut aku kan lebih kenyang daripada mama. Bisa lah. Kamu kadang nggak jujur, papa udah bisa baca anak papa. Kayaknya nggak jujur sama sekali dengan orang tua. Apa lagi? Kalian aja yang gede-gedein. Balap lah, Pak. Ya Allah. Ibunya kan putih kan, terus aku beli. Cuma bungkusnya doang. Bungkusnya ada tuh. Aku beli coklatnya sih tempatnya ini juga minuman tadi pagi. Tak tinggal sih mamaku. Jangan sekali kepala aku otak kamu.
Yuk kita mulai teman-teman. Bisa dinyalakan lagi kameranya. Gimana? Udah bisa bikin cahaya di Blender ya? Materi kedua setelah istirahat ini adalah yaitu trik foto. Nah, jadi kita bisa mengkombinasikan cahaya-cahaya tadi ya. Ada pencahayaan 3 titik. Model pencahayaan ini banyak digunakan dalam fotografi dan grafis 3D. Model ini melibatkan 3 sumber cahaya. Ada key, fill, dan background. Dia ada dari kanan kiri sama dari belakang. Key light adalah cahaya utama. Jika kamu merasa cahayanya tampak jatuh di sisi kanan saat melihat render atau foto, berarti itu sudah tepat. Kamu bisa menggunakan sorot cahaya atau sun. Yang kedua ada fill light. Nah, ini membuat bayangan menjadi lebih lembut dan menenangkan tampilan frame. Kamu bisa menggunakan sorot cahaya atau plan. Nah, ini tanpa fill light dan ini dengan fill light ya. Kalau gini kan dia kayak kosong banget nih, di kanannya kan kayak hitam banget, gelap banget. Kalau gini kan dia lebih enak gitu kita mandangnya itu terang gitu wajahnya. Nah, yang terakhir ada latar belakang atau kontras ya. Cahaya ini nih yang paling terang di dalam adegan. Cahaya harus ditempatkan di belakang model relatif menghadap kamera itu maksudnya. Sehingga tidak muncul di frame dan menyinari langsung bagian belakang kepala model. Dengan begitu terbentuk garis cahaya di sekitar siluet yang memisahkan model dari latar belakang dan sekitarnya. Hal ini juga berlaku untuk benda mati. Nah, ini kalau tanpa latar belakang, kalau ini pakai latar belakang ada garisnya ya di sini. Nah, ini contohnya teman-teman. Berikut adalah contoh penggunaan cahaya kontras. Pria yang ada di sebelah kiri dan 3 sumber cahaya ada di sebelah kanan. Nah, kamu bisa mulai dengan 3 sumber cahaya, tapi jangan merasa terbatas hanya pada 3 itu saja. Model pencahayaan ini sangat cocok untuk menghasilkan foto studio yang bersih, namun model ini kurang menyenangkan dan tidak memiliki banyak variasi. Jangan ragu untuk bereksperimen dengan pencahayaan. Kamu bisa menyalakan lilin, menata sorot lampu ala stadion, menyalakan lampu hias, dan banyak lagi. Nah, meskipun sorot cahaya bukan salah satu dari 3 sumber cahaya utama, cahaya ini tetap mempengaruhi persepsi. Menyorot hanya objek itu sendiri dengan cahaya terang seperti ini, menekankan bahwa objek tersebut adalah pusat perhatian, seolah-olah objek itu berada di karpet merah atau di atas panggung. Yang kedua, ada efek blur. Nah, bukan cahaya latar yang memungkinkan objek utama disorot, tapi efek blur pada latar belakang juga berperan. Keduanya bekerja dengan baik bersama. Seperti yang terlihat pada salah satu contoh sebelumnya. Nah, di Blender kamu bisa mengaktifkan fungsi ini. Itu ada depth of field. Ada panjang fokus. Nah, ini untuk memfokus pada sebuah objek. Pilih objek tersebut menggunakan dropper tool dari pengaturan kamera. Nah, itu di kameranya ya. Kamera bisa ditarik. Dia menjadi panjang fokusnya. Nah, ini untuk ngatur titik fokusnya di mana. Nah, memilih naga yang berbeda menggunakan dropper tool. Ini contohnya nih. Nah, ini kan dia fokus yang di depan, yang belakang blur. Kalau yang ini, yang belakang fokus, yang depan blur. Yang ketiga ada perspektif. Kubus tetap kubus. Semua sudutnya adalah sudut siku-siku. Tetapi secara visual ini mungkin terlihat terdistorsi karena sisi berlawanan dari kubus berada pada jarak yang berbeda dari kamera. Nah, bandingkan pasangan naga tersebut. Yang di sini dia kayak nabrak gitu ya, kayak numpuk. Tapi kalau di sini dia kayak kelihatan ada 2. Ini lebih bagus ya. Nah, naga-naga tersebut tidak bergerak. Tapi yang berubah adalah posisi kamera dan panjang lensanya. Selanjutnya kita bakal ngerjain itu
silakan pakai menggunakan untuk cahaya yang lebih bagus lagi, guys. Pakai 3 cahaya yang udah kita pakai tadi, bisa gitu. Nah, itu kerjakan soal yang kedua. Kak Ya, Ardi, kenapa? Kenapa, Jam? ini saya kan mau SS nih ya kak ya. Kok nggak bisa sih kak? Kenapa nggak bisa? Nggak bisanya kenapa tuh? Coba Kak Ardi lihat nih kak. Save. Atau nih kak, aneh nih jadi nih. Coba bang. Ya, tadi saya bingung nih. Kan Ini apa nih? Kok screenshot gitu sih? Nggak perlu harusnya. Tadi itu uploadnya apaan sih, Kak? Apa? Kita upload apa ini yang di apa blendernya? tuh kak, Oh, itu nggak usah. Langsung aja pakai yang sama aja. kayak begini kak. Tuh. Pakai yang sama aja tapi dibagusin aja pencahayaannya. Nggak gitu, Sam. Kamu pokok screenshot nggak perlu gitu. Screenshot kayak biasa aja. Ininya Nggak bisa kak. pakai yang ketiga dong. Cahaya pakai. Ada diambil yang mana ya pasnya Tuh. kotor banget. Cuma saya screenshot kan pakai shift CTRL S ya kayak. Sini depan chat. Keluar kayak gini kak. Bukan Windows Shift S. Apa kak? Dari Apa? sini. Tuh. Nggak, bukan gitu, bukan beda-beda. Jangan banyak itu. Kak, kalau Salah. cover game saya itu maksudnya kayak apa? PFP-nya aku yang nanti pas gamenya itu. Mm-mm. Oke. Masih nggak terlalu ngerti, Mister. Saya Pakai masih bingung. pakai gambar yang ada aja yang tadi nggak apa-apa, tapi kamu mainin lightingnya pakai 3 dikombinasiin aja. Oke. Mister, Ya, ini dari sini belum ngapain, Mister? gimana? Ini aku masih nggak ngerti belum ngapain. Jadi kita bikin 3D model gitu, Mister. Nah, pakai itu juga nggak apa-apa, tapi cahayanya kan udah gitu ya.
Nah, itu cahayanya kamu coba ganti ke yang lebih bagus. Pakai 3 cahaya yang dari samping kanan, kiri, depan, belakang gitu. Atau gimana kamu coba olah supaya pencahayaannya lebih bagus. Aku mau bikin ulang aja. Oke. Atau bikin modal sendiri juga nggak apa-apa. Boleh, tapi nanti waktunya bakal lebih panjang berarti ya. Oh, ya udah nggak usah deh. Kita bisa pakai kayak cube aja gitu nggak, Mister? Bentuknya apa tuh nanti? Ini kayak gini. Kayak gini cube. Maksudnya kamu kan nggak jelas tuh apa itu. Kalau pakai cube nanti objeknya apa gitu. Boleh aja sih sebenarnya kalau Ah, kayak gini bisa nggak, Mister? nah itu kan nggak jelas itu. Apa gitu. Paling di Oh, atasnya taruh paling mangkinya taruh di atasnya itu aja gitu. Biar dia ada biar ada bentuknya gitu loh. Kalau gitu doang kan kayak oh, kok sampai miring begini kan? Sebenarnya kita sekarang bikin yang game kita itu atau boleh yang lain? Sebenarnya buat game itu sih, tapi kan kalian nggak ada download ya. Nggak bisa download kan yang kemarin kita bikin objeknya. Oh, bisa download ya? Nggak bisa kan? Yang kemarin tuh loh, yang kita bikin itu kan nggak bisa download. Ya udah kita bikin pakai file bebas aja dulu gitu. Jadi sekarang bikin apa, Kak? Bikin yang ada aja, pakai yang tadi aja. Pencahayaannya aja yang diubah jadi 3, dikombinasiin pencahayaannya. Oke. Mister, jadi kayak gini, Mister. Mana pencahayaanmu? Nih. Tapi di satu tempat ya, jangan di satu tempat dong, dibedain dong tempatnya. Oh, oke.
Um, Mister kayak gini, Mister. Mana tuh? Di mana cahayanya? Ini satu di sini, satu satu di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Cahayanya harus banyak atau enggak, Kak? Ya dicoba aja gimana bagusnya. Sebenarnya nggak harus banyak. Tiga cukup gitu. Tapi yang penting dia hasilnya tuh bagus gitu loh. Oke deh. Ini agak nge-lag nih wifi, guys. Kayak gini. Mister kayak gini, Mister. Hmm. Mister, Gimana? kayak gini, Mister. Bentar, bentar. Belum muncul di aku. Masih hitam. Kok hitam? Nah, udah. Coba lihat. Gede banget. Iya, dia bisa kelihatan. Ya udahlah. Saat ini udah belum, Kak? Oke. Ntar Jo, masih hitam. Bagus tuh. Udah boleh, Miss. Boleh, boleh.
Bisa mulai dikumpulin nih, guys ya. Kalau udah boleh tutup blendernya nggak, Kak? Ya boleh boleh, biar nggak berat. Victor udah submit. Apa? Udah submit? Oke oke. Yaudah, yuk kita balik ke Zoom. Siapa yang belum selesai ini? Siapa yang belum selesai? Udah ya. Ajam tinggal ngumpulin. Kenapa Jam belum ngumpulin Jam? Screenshotnya tadi ya. Coba kamu Tadi cek. gimana? Tadi saya masih bingung kak dengan cara screenshot. Itu loh, klik Windows plus PRTSC ada di atas tuh. Klik PRTSC. Windows. Ada di atas tuh biasanya di daerah kanan di sekitar F11, F12 itu ada PRTSC. Coba cari. Ada apa kak? Ada apa? PRTSC. Eh, eh, Loh, bukan diklik satu-satu, coy. gimana sih kak? Di Ah atas sih. ada tulisan PRTSC. Coba cari Kan di Windows nih. Klik Windows. ini, coba coba. Cari dulu PRTSC-nya. Coba dah. Sudah. Saya mencet Windows. Nggak kelihatan ya? Windows-nya ditahan, bukan gitu. Kamu udah ketemu belum PRTSC-nya? Nggak gitu. Ya, itu pakai sniping tool bisa. Nah, nggak ngomong kalau punya sniping tool. Udah kenapa disilang? Mic-mu mati, Zam. Coba lihat, lihat, lihat share screen-ku nih. Kelihatan nggak? Ya kak. Ini loh, di sini ada PRTSC ini, Pak. Oh. Ah sih ya. Ini nih. Aduh. Baru nyadar. Windows ditahan Windows-nya terus klik itu. Bisa nggak? Oke. Windows. Bisa nggak? Ya ini kak. Jadinya apa layarnya hitam sebentar terus hilang lagi. Nah, itu namanya screenshot. Oh. Bilang. Nah, ya, coba. Ya udah kita coba simpulin tadi Oh udah kak kita udah kak. belajar apa aja hari ini. Oh gitu tuh. Ah, ada sobat teh. Apa guys yang udah kita pelajarin hari ini?
Halo, halo. Kenapa diam semua, guys? Halo, guys. Jonathan, Jonathan yang gede nih, katanya belajar lightning, Oh, terus ini. prinsip sama ciri-ciri lightning, lighting. Lighting, oke. Kamu bacain doang, Sam. Ya, udah. Udah diem semua kan? Oh ya, 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 ya. Aman, aman, aman. Tuh. Oke, kalau gitu kita di pertemuan depan bakal masuk ke materi render. Nah, Dulu. kita bakal belajar render dari Blender. Itu ya, teman-teman ya. Nah, jadi gitu, teman-teman. Mungkin ini pas nih kita berakhir jam 8.30 ya. Kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih yang udah hadir. Jangan lupa minggu depan hadir di jam yang sama ya, jam 7 malam ya. Oke. See you guys. Oh, spill kak, besok belajar apa kak? Lah, udah tadi. Render, Apa? render. Belajar render. Oh, Ya. makasih ya kak. Yoi. Sih, Kak. Jaga good Kasih, night. Mas Mister. Bye-bye. Yoi.